Watch, it's Phoenix. Film ini langsung tancap gas dengan adegan pengintaian mematikan. Di kejauhan, dua sosok legendaris dunia sniper bersiap, Brandon Beckett dan partnernya Zondi. Mereka sedang mengintai markas mafia senjata kelas kakap dari jarak luar biasa. Sementara itu tim darat menyusup lewat gorong-gorong gelap. Mereka bergerak seperti bayangan, menghabisi para penjaga satu persatu dengan teknologi tempur mutakhir. Nova berhasil menyadap CCTV dan menemukan target utama. Beckett segera instruksikan Zondi menembak penjaga dari jarak 3 km. Impact center. You take left. I'll take far right target. Wait for it. Tim darat langsung masuk ke gedung utama dengan gaya senyap nan mematikan. Tapi karena ini misi pertama Nova, dia hampir saja blunder. Di sisi lain, anggota lain sudah mulai menyapu bersih ruangan demi ruangan. Modis, sang komandan tim, tak sengaja membiarkan satu musuh kabur ke tempat bos besar, Kovalov. Modise yang sebelumnya terkena tembakan terpaksa mundur sejenak dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiaga penuh. Namun Kovalov sudah lebih dulu membunyikan alarm dan memerintahkan pasukannya untuk membinasakan Modise tanpa ampun. I'm going to get in the game. Is that really you? This is your last chance, right? Watch so. Sniper and spotter. What's the math? 13 degrees descending. Kovalov menyalakan alarm, mengerahkan pasukan dan melapor ke Perdana Menteri buat minta backup. Di lab rahasianya, Kovalov menahan seorang ilmuwan jenius bernama Maxim. Dia dipaksa membuat senjata kimia paling berbahaya di dunia. Ketika sudut sempit jadi jebakan, Kovalov malah menyalakan senjata itu sendiri. Sniper The Last Stand. Tapi sebelum kita lanjut, waktunya flashback ke 48 jam sebelumnya. Semuanya dimulai saat Modis minta bantuan satu orang. Sniper tak pernah meleset, Brandon Beckett. Beckett diperkenalkan ke tim khusus termasuk Nadia dan Nova. Nova adalah keponakan dari Perdana Menteri yang sekarang berkuasa. Tapi sebelumnya ayahnya lah pemimpin negara, sebelum dikudeta pamannya sendiri, dan lebih gilanya lagi, Beckett dulu pernah dituduh membunuh ayah Nova. Tapi Nova tahu kebenarannya. Dia percaya Beckett bukan pembunuh. Dia adalah satu-satunya harapan terakhir mereka. Setibanya di markas Modise, Beckett bertemu lagi dengan Zero, sahabat lama dari marinir. Mereka bicara serius tentang misi ini. There is an entire global network after this guy. We're going through proper channels. It happens, man. Come on, let me show you around. Beckett dikenalkan ke anggota tim lain. Semuanya memandang dia dengan hormat. Beckett pas bukan cuma sniper. Dia adalah legenda hidup. Sang keping terakhir dari puzzle tim elit ini. Zondi pun jadi murid utamanya. Modise minta Beckett latih langsung si penembak muda ini. Latihan keras dimulai dipenuhi simulasi penyergapan. Modis pimpin tim dengan ketelitian ekstrim. Dia tekankan satu hal. Operasi ini harus berjalan cepat dan senyap. Karena jika milisi Kovalov datang, misi bisa berubah jadi pemakaman massal. Find and secure the research laboratory. Dismantle any vehicles you find. Detected. Will drop us into a cellar where Kovalov is there. Go. By Prime Minister Diaz, who has a sizable militia he Going in uses. with us. Because if we fail, they're the last hope to try. Latihan selesai, tapi Beckett belum puas. Dia beri sesi tambahan buat Zondi. Dia ingin anak ini jadi sniper terbaik dunia. Bekal mental bukan cuma... Between you and I, First time I had to kill, wasn't sure if I was gonna be able to do it. Good work today. Modise cerita tentang Angel, si kapten tangguh yang pernah ditusuk tapi tetap hidup. Semua tim bersorak.
Keesokan harinya latihan lanjutan digelar. Zondi cerita bahwa keluarganya semua patriot. Dari situ tekadnya jadi makin kuat. Dia ingin jadi legenda seperti Beckett. Saat kembali, Nova terlihat bingung. Dia lalu buka cerita soal masa lalunya. Keluarga harmonis yang hancur karena kudeta sang paman. Beckett mendengar dengan seksama. Dia percaya Nova punya kekuatan untuk balas dendam dan menyelamatkan negerinya. Modis sekumpulkan tim. Briefing final sebelum perang. Dia kasih pidato penuh semangat. Because we are Efile Norma Epila. Get some rest. We move at midnight. Setelahnya, Beckett tanya kenapa Modis yang udah tua masih ikut ke medan tempur. Jawabannya simpel, pemimpin sejati itu turun ke lapangan, bukan cuma duduk manis kayak pejabat Konoha. Malam harinya Beckett ajak Zondi uji tembak. 200 meters. Tapi senjatanya kosong. Itu latihan mental. Beckett mau tahu grogi atau enggak. Karena sniper sejati nggak gemetar. Dan kalau gagal, tenang, Beckett juga pernah gagal waktu muda. Setelah semua cek senjata, Hilo tanya soal musik favorit sebelum perang. Jawabannya, metal rock koplo, sampai Beckett bilang lagu slow. Karena sniper butuh fokus, bukan ngegas. Semuanya berangkat ke markas Kovalov. Saat sampai, kita kembali ke adegan awal, ledakan senjata kimia. Tim selamat, tapi Kovalov pingsan dan ditangkap Zero. Hera khawatir dengan Hilo. Beckett dan Zondi datang tanya soal ledakan. Modis jawab itu hanya gelombang kecil, tapi Kovalov bilang radiasi akan membunuh mereka semua. No. Satu persatu tewas karena radiasi. Tim terpukul. Mereka saling menyalahkan. Beckett tetap tenang, pecah tim jadi dua. Tim A bertahan lawan pasukan Perdana Menteri. Beckett dan Zero cek senjata kimia. Nova ditugaskan ambil semua data dari komputer Maxim lalu hancurkan lab. Nova gugup. Misi ini gila. Tapi Beckett percaya ini warisan Modis. Dia pecah tim, satu bertahan, Nova cari bantuan lewat koneksi rahasia. This is where we make our stand. I will show you how the six of us become 60. Hera bawa kapak Hilo siap balas dendam. Nova sangat gugup, tapi Beckett tenangkan. HP diubah jadi detonator. Zondi naik ke tower siap jadi sniper utama. Beckett kasih wejangan terakhir buat Zondi. Ini saatnya. Saat pembuktian bahwa Zondi sniper terbaik dunia. Satellite thermals on the incoming militia caravan show. Are you really going to be on the ground out front? Leadership's in action, not a position. Milisi mulai datang. Semua siaga. Hera masih berduka. Beckett ingatkan tentara sejati harus kuat. Harus jadi pelindung. Dan perang pun dimulai. Today we're fighting for the freedom of Costa Verde. Because that's our job. We fight without fear. More important than fight for your own freedom is fight for someone else's. For Hilo, for Badisa, for all of them. Beckett masuk dari balik asap. Tembakan demi tembakan dilepas. Pasukan musuh jatuh kayak daun kering. Tim Beckett brutal tanpa ampun. Hera ambil kapak Hilo dan membantai musuh satu persatu.
Beckett tahu ada mobil taktis datang. Dia langsung menuju senjatanya, tapi membidik dan mobil musuh dihancurkan. Angel diserang tapi menang duel tangan kosong. Zondi datang bantu. Sementara Zero mulai kehabisan peluru. Tapi Zero tetap bertarung sampai akhir. Di sisi lain, Beckett duel jarak dekat. Nova lapor data hampir selesai diunggah, tapi musuh makin mendekat. Nova meledakkan jalan masuk. Data berhasil dikirim ke satelit, tapi Hera diserang musuh. Beckett datang telat. Hera tewas. Beckett balas dendam habis-habisan. Dia perintahkan tim evakuasi. Tapi Beckett diserang. Nova juga tertembak. Zero bantu Beckett yang mulai goyah. Nova gugur. Beckett sadar mereka nggak mungkin lolos semua. Dia ajukan diri jadi umpan. Tapi Zero nggak biarin dia mati sendirian. Mereka berdua musuh heroik, brutal, habis-habisan. It's all right. You didn't know. Can't hold here any longer. Tapi, untuk datang, pasukan tambahan selamatkan mereka. Mereka menemukan Novanus, ternyata masih hidup. Setelah misi, Angel dan Zondi mengantar Beckett dan Zero ke dermaga. Insiden ini jadi berita dunia. Beckett dan Zero harus kabur demi keamanan. Oke kawan-kawanku semuanya, barusan sudah kita saksikan filmnya bareng-bareng. Bagi teman-teman yang ada kepentingan lain, contohnya mau ngedate sama gebetan baru, silahkan meninggalkan video ini. Tetapi bagi kalian semua yang gabut dan masih jadi pengangguran hingga saat ini, mending dengerin ulasan yang sudah saya buat terkait film yang baru saja kita saksikan. Saksikan video ini hingga selesai ya bos. Oke gas. Sniper The Last Stand 2025 menandai entry ke-11 dalam waralaba aksi militer yang telah berlangsung sejak 1993. Disutradarai oleh Danishka Esterhazy, film ini kembali menghadirkan Chad Michael Collins sebagai Brandon Beckett dan Ryan Robbins sebagai Agent Zero, yang kali ini memimpin tim elit untuk menghentikan seorang pedagang senjata berbahaya di negara fiktif Costa Verde. Secara sinematografi, film ini mencoba menghadirkan nuansa realistis dengan penggunaan pencahayaan alami dan pengambilan gambar di lokasi yang mendukung atmosfer medan perang. Namun, beberapa kritik menyebutkan bahwa penggunaan kamera yang goyah dan pemotongan adegan yang cepat membuat beberapa adegan aksi sulit diikuti. Dari segi narasi, film ini memperkenalkan dinamika baru dengan menempatkan Beckett dalam peran kepemimpinan, membimbing seorang penembak jitu muda bernama Zondi. Namun, pengembangan karakter terasa kurang mendalam, dengan dialog yang terkadang terdengar klise dan tidak memberikan kedalaman emosional yang cukup. Aksi dalam film ini menjadi sorotan utama, terutama pada paruh kedua film yang dipenuhi dengan adegan pertempuran intens dan penggunaan efek praktis yang cukup efektif. Namun, beberapa penonton merasa bahwa film ini terlalu mengandalkan formula standar tanpa menawarkan inovasi baru dalam genre aksi militer. Secara keseluruhan, Sniper
The Last Stand menawarkan hiburan aksi yang solid bagi penggemar setia waralaba ini, meskipun tidak memberikan terobosan baru dalam hal narasi atau sinematografi. Film ini cocok bagi penonton yang mencari tontonan aksi langsung tanpa ekspektasi akan kedalaman cerita atau karakter. Demikian ulasan yang dapat saya sajikan terkait film yang sudah kita saksikan bareng-bareng di bagian depan. Bagaimana menurut kalian, wahai pengangguran? Apakah setuju atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sini Mimin minta maaf jika ada salah kata. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Terus ikuti channel Tukang Film. Sampai jumpa di film-film menarik selanjutnya, bosku.